Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan share pengalaman saya servis karburator PE28KW yang terpasang di sepeda motor Kawasaki Ninja RR New. Selengkapnya di Papa Ninja. Karburator memiliki fungsi yang sangat penting ya untuk menyalakan sebuah sepeda motor nih. Nah, pada kasus motor saya ini, dari awal pembelian saya sudah melihat bahwa Kawasaki Ninja RR New yang terpasang di motor saya adalah menggunakan karburator jenis PE28 tapi yang versi KW. Nah, karena versinya KW, jadi kita memerlukan perlakuan khusus atau memang harus lebih rajin lagi untuk melakukan servis, karena ya tentu saja berbeda dari segi materialnya antara yang original dan yang versi KW, tapi secara fungsi sama saja ya. Nah, ini seperti yang kita lihat, terdapat kotoran di area mangkok ya, dan kotoran ini perlu nanti kita bersihkan. Kemudian juga ini ada namanya yang warna orange, itu pelampung bensin. Ini fungsinya untuk mengatur ketinggian bensin yang terdapat di mangkok karburator. Kita tekan-tekan dulu, ini fungsinya untuk mengetes apakah suspensi yang ada di pelampung ini masih berfungsi atau tidak. Nanti kita sekalian buka saja ini ya, ada kayak besi kecil di situ untuk melepas pelampung, dan di situ ada jarum pelampungnya nempel. Jarum pelampung juga berfungsi untuk menutup dan membuka aliran bensin yang ada di tangki bensin ke dalam mangkuk karburator. Kita lihat ya, untuk yang versi PE28KW ini ada kayak kikisan-kikisan lapisan ya yang mulai terkelupas, jadi memang harus kita bersihkan kelemahannya di situ ya. Selanjutnya kita akan membuka main jetnya, yaitu yang terdapat di tengah-tengah situ ya. Yang ini main jet, terlihat angkanya ada di angka 152 ya. Main jet 152, dan kita lihat di situ, kita bongkar juga untuk pilot jetnya ya. Main jet itu berfungsi untuk mengatur tenaga di putaran tengah ke atas, itu main jet ya. Dan yang sekarang kita sedang buka ini yang bentuknya seperti suling panjang, ini pilot jet ya. Pilot jet ada di angka 48 ya. Berarti ini pilot jet 48 dan main jet 152. Untuk mengetahui angka-angka tersebut dan tenaga yang dihasilkan seperti apa, yaitu perlu jam terbang ya, untuk bisa mengetahui setelan mana yang pas untuk motor kita. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan fokus saja untuk perawatan ya, yaitu membersihkan karburatornya. Saya menggunakan karburator cleaner yang banyak sekali terdapat banyak sekali ditemukan di toko-toko underdeal mobil maupun motor ya. Kita semprot-semprot aja sedikit demi sedikit. Perlu diketahui, persiapan menyemprot membersihkan karburator dengan karburator cleaner itu adalah, pastikan buat yang baru nyoba nih, pastikan mata menggunakan kacamata ya, karena tembakan dari karburator cleaner ini bisa kemana-mana, apalagi yang namanya lubang-lubang karburator ini
saya sering kali ya untuk pas awal-awal bongkar karburator mobil itu kena mata dan lumayan perih. Ini pun sebenarnya kalau misalkan kena tangan nih, saya kan nggak menggunakan pengaman, nggak pakai sarung tangan. Ini lumayan perih ke tangan, jadi harus agak-agak kebal ya, atau kalau perlu menggunakan sarung tangan karet supaya tidak terasa perih di kulit ya. Ini oke, lanjut. Ini pembersihan semuanya di lubang-lubang yang memang ketika disemprot keluar di tempat lain. Kalau misalkan masih kotor, itu pasti tidak keluar dari tempat lain. Pokoknya yang kelihatannya lubang, semprot-semprot aja. Kalau ternyata buntu, pasti dia gak akan kemana-mana. Tapi kalau misalkan lubang-lubang yang tadi yang tembaga kuning, itu pasti mengarah ke sebuah tempat yang kalau kita semprot-semprot itu nanti akan keluar cairan karburatornya di tempat lain, dan itu sudah bisa dipastikan dah bersih gitu. Selanjutnya tipis-tipis aja untuk pelampung karburator juga dibersihkan. Kemudian besi-besi kecil juga dia kalau perlu dibersihkan. Ini saya sebenarnya ada metode lain yang lebih murah, yaitu menggunakan bensin atau minyak tanah ya. Cuman minyak tanah kan sudah jarang sekarang. Menggunakan bensin, dikasih tempat, kemudian dibersihkan menggunakan kuas. Akan tetapi pembersihan dengan cara seperti itu memerlukan kompresor udara ya, mesin kompresor udara untuk menembak saluran-saluran pipa-pipa bensin yang tadi kita bersihkan. Adapun menggunakan karburator cleaner ini kita tidak memerlukan kompresor udara ya, karena semprotan yang dari karburator cleaner juga sudah lumayan kencang nembaknya ya, dan saya rasa sih lebih efektif untuk terutama bagi saya yang baru pemula, yang baru main di bongkar karburator sendiri. Tuh kelihatan kan selang-selang yang ada di suling-suling di pilot jetnya sampai keluar begitu. Kalau misalkan sudah keluar begitu, ini sudah pasti udah bersih. Tapi kalau misalkan di lubang-lubang sulingnya belum keluar cairan karburator, muncrat begitu, itu berarti masih kotor. Untuk tekanannya sendiri itu kita tekan kencang dan tekan rendah itu tergantung dari feeling aja ya. Jadi harus bisa ngapalin kira-kira muncratnya jauh apa enggak itu, karena bisa kena mata, harus berhati-hati. Nah, pilot jet udah dibersihkan, main jet udah dibersihkan. Sekarang ya lubang-lubang yang sekiranya tembus ke tempat lain dibersihkan, seperti saluran main jet itu dan saluran pilot jet tersebut juga dibersihkan sampai kelihatan bersih banget. Tidak lupa juga kita bersihkan saluran bensin yang menghubungkan tangki bensin ke mangkok karbu. Siapa tahu ada kotoran mengendap apabila kita sering menggunakan bensin dengan oktan yang rendah. Kita lakukan pengecekan apakah sudah bersih atau belum. Jika belum, kita ulang kembali sampai benar-benar
terlihat licin dan mengkilap ya. Setelah semuanya bersih, diamkan karburator atau kita pakai lap biasa tipis-tipis aja menggunakan microfiber atau tisu ya, tapi cuma jangan sampai ketinggalan. Nah itu tuh, ini nih karburator saya itu begini nih, yang KW ya tuh, ada lapisan-lapisan komponennya yang terkelupas, beda materialnya dengan yang ori. Oke, nggak apa-apa, masih bisa digunakan. Untuk karburator cleaner sendiri, saya kan beli yang tabung besar, itu bisa digunakan sampai 2 kali ya, jadi 2 kali servis karburator. Setelah benar-benar kering, kita pasang lagi semuanya ya, pilot jet, main jet, kemudian juga mangkok karburator. Ketinggian pelampung tidak saya setting dan tidak dibahas di video ini karena fokus untuk perawatan saja supaya lebih fokus tujuannya ya. Dan ketika kita lihat udah mulai bersih, terlihat bersih, langsung pasang saja. Kalau misalkan masih ada sisa-sisa kotoran yang terlihat oleh mata, bisa disemprot ulang. Kita kencangkan lagi. Pemasangan spuyer, pilot jet, main jet ini harus kita hafalkan settingan angka-angkanya ya, seperti tadi yang ada di motor saya ini, dia menggunakan pilot jet atau bisa orang-orang suka nyingkatnya dengan PJ dan main jet MJ. PJ tadi 48, PJ 48, MJ 125, mesin standar ya, mesin standar, filter udara juga terpasang, ada di video sebelumnya. Nah nanti hasilnya apakah motor ini sudah optimal atau belum, nanti bisa dilihat dari warna busi. Warna busi harus kita lihat setelah pemakaian motor, setelah diservis nih, sekitar ya kurang lebih 40 km lah ya, 40 km, baru nanti kita bisa lihat apakah settingan PJMJ yang tadi itu udah bagus atau tidak. Terus kemudian berasa ke motornya apakah optimal atau kencang, itu memang harus bisa kita rasakan, bermain feeling di situ ya. Kalau misalkan belum, bisa naik angkanya atau diturunkan baik PJ ataupun MJ nya. Karena kalau misalkan bermain feeling seperti ini harus memerlukan sering-sering ngetes ya, memerlukan feeling yang kuat ya. Tapi langkahnya sama aja ya kalau untuk servis karburator itu yang tadi saya lakukan. Jarum pelampung aman dan dia datar ya, sejajar dengan itu tuh, agak naik sedikit berarti agak turun sedikit ke sini. Setengah kering lah kalau untuk setelan yang saya ini ya, setelan agak kering karena jarang main top speed juga sih, jadi mangkok juga gak kehabisan bensin lah, jarang speeding. Oke, udah segitu aja ya pada video kali ini, semoga mudah dipahami dan semoga bermanfaat ya. Yuk, dadah, bye bye.